Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Akbar dengan nomor induk mahasiswa C1F018025. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang akad musyarakah. Akan langsung saya mulai. Saya akan membahas pertama yang mengenai tentang definisi dan jenis-jenisnya. Lalu ada dasar hukum akad musyarakah, lalu ada rukun dan syaratnya, dan terakhir PSAK 106. Definisi dan jenis serta bentuk. Dalam PSAK 106, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan posisi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Nah, untuk jenisnya ada dua. Yang pertama, musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah pemilikan yakni adalah musyarakah yang tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Lalu musyarakah akad atau kontrak yang tentang musyarakah ini tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Lalu ada bentuk-bentuknya. Pertama ada musyarakah tetap yang ditentang, yang merupakan musyarakah yang paling sederhana ketika jumlah porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak. Lalu ada musyarakah menurun, dan ini pada kerjasama ini dua pihak bermitra untuk memilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaan, atau lainnya. Lalu terakhir ada musyarakah mutanakisah yang ditentang suatu penyataan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu. Lalu dasar hukum akad musyarakah. Yang pertama yaitu berlandaskan pada Al-Quran. Ini sesuai dengan Quran surat Sot ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Lalu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku pihak dari ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2936 dalam kitab Al-Bayyun dan Hakim. Lalu ijma. Nah, Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dan beberapa elemen darinya. Lalu rukun dan syarat al-musyarakah. Pertama, rukun-rukunnya, yaitu ada pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Kedua, ada objek akad, yaitu modal atau mal, atau kerja atau dorobah, dan keuntungan riba. Lalu sighah, yaitu ijab dan kabul. Lalu syarat-syaratnya ada empat, yaitu syarat berlakunya akad atau inqad, lalu syarat syahnya akad atau syihah, lalu syarat terrealisasikannya akad nafas, dan syarat lazim. Lalu penetapan nisbah dalam musyarakah. Nah, terdapat tiga mengenai cara penetapan nisbah dalam musyarakah. Pertama, yaitu tentang adanya keuntungan. Yang tentang keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dua dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan dari awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Lalu kerugian. Nah, kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing. Lalu terakhir adalah biaya operasional dan persengketaan. Nah, sini biaya operasional dibebankan oleh pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika tidak terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya melalui musyawarah. Terakhir adalah penetapan standar akuntansi 106. Nah, investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset non-kas untuk usaha musyarakah. A dalam bentuk kas dinilai sebagai sebesar jumlah yang diserahkan, dan B dalam bentuk aset non-kas nilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih nilai antara nilai wajar dan nilai buku aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut dia amortisasi selama masa akad musyarakah. Lalu ada penyusutan yang dihitung dengan modal biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena penilaian kembali saat penyerahan aset non-kas untuk usaha musyarakah. Lalu biaya yang terjadi akibat akad musyarakah, misalnya biaya studi kelayakan, tidak dapat diakui sebagai bagian investasi akad musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai akad musyarakah.
Lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.